selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama devosi, ya. Nah, namun sebelum kita mulai, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Kasih Yesus, ya, Kasih Yesus. Melalui pujian tadi, kita akan memulai devosi kita. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi, kami boleh bersiap-siap untuk belajar. Kiranya devosi pagi hari ini Tuhan yang berkati agar kami boleh membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kiranya setelah ini kami boleh melakukan firman Tuhan. Berkati devosi dari awal hingga berakhir dengan baik. Tuhan yang sertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk memulai devosi pagi hari ini, kita akan sama-sama baca firman Tuhan, ya. Boleh semuanya buka dari kitab Kejadian pasal yang kelima, ya. Pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai 24, ya. Bapak akan bacakan buat kita semua, dan Bapak berharap kalian juga di rumah bisa membaca masing-masing, ya, dalam hati saja. Nah, Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, jadi demikian firman Tuhan. Anak-anak pasti sudah pernah mendengar, ya, kisah tentang Henokh. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa Henokh ini, ya, dia adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu keturunan yang ketujuh, ya, dia keturunan yang ketujuh dari Adam dan Hawa. Nah, Henokh ini mengalami suatu peristiwa yang istimewa, ya, istimewa. Kalau dari tafsiran-tafsiran Alkitab oleh para teolog-teolog itu, mereka mengatakan bahwa peristiwa yang dialami Henokh ini adalah peristiwa istimewa, karena Henokh itu dia tidak mengalami kematian, ya. Jadi dia itu di akhir hidupnya dia itu diangkat oleh Allah, begitu. Jadi dia tidak diizinkan untuk mengalami kematian. Nah, di sini dikatakan bahwa Henokh itu dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, anak-anak harus tahu apa maksud bergaul dengan Allah ini, ya. Bergaul dengan Allah ini kan
kalau kalian dengar kata bergaul, pasti kalian pikir, wah pasti dia dengan Allah ini akrab ya. Pasti orang yang bergaul satu dengan yang lain itu pasti mereka tahu sama tahu ya. Jadi misalnya Bapak punya seorang teman, kemudian Bapak bergaul dengan dia, artinya ketika Bapak bergaul dengan dia pasti dia tahu Bapak siapa dan Bapak tahu dia siapa. Begitu. Artinya bergaul itu mereka saling mengenal ya. Nah, kalau di sini dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Artinya Henokh tahu ya, dia mengenal Allah yang mana ya. Dan dia tahu kenapa dia harus percaya dengan Allah itu dan seterusnya ya. Henokh beriman kepada Allah begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Henokh mengenai bagaimana Henokh ini hidup bergaul dengan Allah ya. Nah, hidup bergaul dengan Allah ini artinya hidup saleh di hadapan Allah. Nah, saleh ini artinya taat kepada firman Tuhan ya. Kemudian bisa melakukan firman Tuhan ya, melakukan hal-hal yang baik begitu. Nah, tapi Pak, kan orang dengan agama-agama yang lain itu juga hidup saleh. Mereka juga berbuat baik, mereka juga taat dengan ajaran agama mereka. Terus apa bedanya dengan kita? Nah, anak-anak ingat ya, kita dengan agama-agama yang lain itu menyembah Allah yang beda ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Sedangkan agama-agama yang lain itu mereka percaya kepada Allah-Allah yang lain menurut mereka. Tapi kita tidak ya, kita percaya kepada Yesus Kristus begitu. Nah, sama seperti si Henokh ini, dia percaya kepada Allah yang hidup ya. Yaitu tentunya Allah yang hidup di sini adalah Allah Bapa ya, yang satu dengan Yesus Kristus. Nah, ketika dia tahu bahwa dia menyembah Allah yang benar, maka si Henokh ini tentunya dia melakukan semua perintah Tuhan ya, bukan hanya mendengarnya saja ya, tetapi Henokh ketika dia bilang dia bergaul dengan Allah, dia sudah mengenal Allah, maka dia melakukan segala perintah Allah ya, melalui firman Allah itu ya, begitu. Makanya di sini dikatakan Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kenapa Henokh bisa mengalami yang namanya satu peristiwa yang istimewa itu? Nah, tapi di sini Bapak bukan mau jelaskan bahwa kita harus hidup bergaul dengan Allah supaya kita diangkat seperti Henokh. Tidak ya, tidak. Untuk Henokh itu peristiwa istimewa yang istilahnya masih misteri ya. Yang penting kita mau belajar dari Henokh bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah begitu. Nah, hidup sebagai anak-anak Allah artinya kita membaca firman Tuhan, dan bukan saja membaca ya, kita juga rajin berdoa, kita juga kita juga melakukan firman Tuhan, kita berbuat baik kepada sesama, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi teman-teman kita mengasihi orang-orang di luar sana yang mungkin tidak kita kenal sekalipun ya. Tetapi kita juga berusaha berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita berdoa untuk saudara kita yang lain, atau kita berdoa untuk orang-orang yang susah di luar sana dan sebagainya. Nah, anak-anak harus tahu kenapa kita harus melakukan semua itu ya. Alasannya hanya satu, karena iman kita kepada Tuhan ya. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang mau Bapak bagikan lagi pada hari ini selain yang di Kejadian ya. Nah, yang membahas juga tentang Henokh tentunya, yaitu di kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 ya. Bapak akan bacakan buat kalian. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, anak-anak, inilah bedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Contoh hidup saleh itu bukan selalu harus tentang kita berbuat baik dan sebagainya, tetapi dasarnya adalah iman ya.
ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, maka kita harus percaya bahwa setiap perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, setiap ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, mengenai kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi musuh kita harus rajin berdoa, bagaimana kita harus berdoa, ya, dan kenapa kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu semua hanya karena satu hal, yaitu karena iman. Nah, dan iman juga itu adalah anugerah Tuhan, ya, anugerah yang telah Tuhan berikan buat kita, kemampuan yang Tuhan telah berikan buat kita supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Nah, jadi intinya kita mau belajar dari Henokh bahwa sebagai manusia, ya, anak-anak harus bisa percaya kepada Allah, memiliki iman kepada Allah. Allah yang mana? Tentunya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus, ya. Jadi kita harus percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu adalah untuk kebaikan, ya, dan bukan sekedar untuk kebaikan kita sebagai manusia, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Allah sendiri, ya. Jadi kita sebagai manusia harus tahu bahwa kita harus beriman kepada Allah dan kita harus bisa hidup saleh di hadapan Allah. Sebagaimana Henokh telah mencontohkan bagaimana kita harus hidup saleh. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus bisa menaati firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak mau anak-anak setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana dengan kita semua, ya? Apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Allah atau belum? Ya, apakah kita sudah sering membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk melakukan setiap kegiatan yang kita lakukan? Apakah kita juga sudah bisa melakukan firman Tuhan, misalnya kita mendoakan sesama atau kita membantu sesama, ya, kita bisa menolong sesama, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Apakah kita sudah bisa melakukan semuanya itu atau belum? Nah, berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita semua sudah belajar bahwa kita harus bisa beriman dan juga melakukan firman Tuhan seperti Henokh yang telah mencontohkan buat kita. Nah, jadi demikian firman Tuhan hari ini, bahwa berharap kita semua bisa belajar dari Henokh untuk bisa hidup saleh di hadapan Allah, ya. Nah, untuk itu, untuk menutup devosi kita pagi hari ini, Bapak akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan terima kasih atas perkenanan Tuhan untuk bisa mengajarkan kami kembali bagaimana kami bisa hidup saleh di hadapan Allah melalui kisah Henokh. Kiranya kami boleh belajar supaya kami bisa membaca firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tetap melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati, untuk selalu bisa melakukan setiap firman Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati pembelajaran yang akan kami lakukan pagi hari ini. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami ingat dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu, berkati juga orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, jadi demikian devosi kita pagi hari ini. Bapak berharap kita semua bisa semangat dalam belajar hari ini. Oke, dadah anak-anak.